Pemirsa, kami akan menghubungi salah satu saksi mata dan juga korban yang sekaligus merupakan pelatih dari atlet para layang, Yustira Ramadhani. Selamat malam, Pak Rama. Selamat malam. Pak Rama, boleh disampaikan di mana posisi Anda saat ini, Pak Rama? Apakah masih berada di Sulawesi Tengah? Saat ini saya sudah kembali ke Malang, Jawa Timur ya. Oke, sudah berada di Malang, Jawa Timur. Pak Rama, kami mendapatkan informasi bahwa Anda merupakan salah satu saksi mata ketika peristiwa gempa terjadi pada hari Jumat petang. Bisa Anda ceritakan apa yang Anda alami ketika itu? Ya, jadi pada saat itu terjadi dua kali gempa. Yang pertama yang pukul 2, itu kami kebetulan sudah di hotel semua. Kami lari bersama ke tempat yang aman. Begitu dinyatakan aman, kita kembali lagi ke kamar. Kami tidak punya prediksi kalau ada gempa lebih besar lagi setelah itu. Setelah itu saya keluar untuk makan bersama rekan dan kembali ke hotel, tapi duduk di lobi bawah, lobi luar. Setelah itu baru terjadi gempa besar itu. Oke, jadi posisi terakhir Anda ketika itu berada di lobi hotel ya? Betul, lobi luar hotel. Jadi ketika gempa kedua yang begitu hebat, Anda langsung bisa dengan cepat lari karena posisinya ada di lobi hotel? Ya betul, saya langsung lari bersama rekan ke tempat yang aman ya, jadi ke arah parkiran. Itu dalam waktu mungkin sekitar 3 atau 5 detik aja, bangunan Hotel Roa-Roa sudah runtuh. Hanya 3-5 detik saja. Pak Rama, Anda waktu itu bersama dengan rekan Anda yang merupakan masih rombongan dari atlet para layang? Betul, salah satu peserta juga. Oke, sebetulnya ada berapa total rombongan atlet para layang Indonesia yang menginap di Hotel Roa-Roa yang Anda tahu? Kalau saya data itu bersama dengan yang Korea dan official, totalnya ada 15. Oke, Ya. 15 orang ini sudah termasuk satu orang atlet Korea atas nama Dongjin ya, dan juga official. Ya, betul. Oke. Ya, sudah. Tadi Anda mengatakan terpencar ya, ini 15 orang ini terpencar, ada yang pergi makan, ada yang berada di dalam hotel. Kalau yang Anda tahu ketika peristiwa gempa terjadi, berapa banyak atlet para layang yang masih berada di dalam Hotel Roa-Roa? Jadi pada saat itu yang keluar makan saya bersama satu atlet, ya. Terus kembali lagi ke hotel dan duduk di lobi. Di saat saya di lobi itu saya melihat satu atlet saya atas nama Rizky, dia pamit keluar dengan mesen ojek online untuk mau pergi jalan-jalan. Ya, jadi satu orang di luar. Yang lain saya tidak begitu monitor karena terakhir ketemu adalah pada saat gempa yang pertama itu. Oke, komunikasi terakhir dengan para atlet apakah masih dilakukan ketika gempa pertama, di sela antara gempa pertama dan gempa kedua, apakah masih saling berkomunikasi untuk mengupdate keadaan satu sama lain? Ya, pas setelah gempa pertama itu kita di grup WhatsApp itu saling komunikasi ya. Kan karena ada atlet juga yang di hotel lain, kita saling tukar informasi, kondisi, apakah semua aman, udah aman semua gitu. Gempa pertama berlangsung, setelah itu semuanya dicek kondisinya mengatakan aman-aman saja? Ya, setelah gempa pertama kita cek di grup, semua itu kondisinya aman semua. Oke. Lalu posisi dari sampai saat ini Pak Rama masih ada 3 atlet para layang yang dikatakan belum ditemukan. Ada Reza Kambe, kemudian Fahmi Malang, dan satu atlet dari Korea ya, Dongjin. Ya, Anda tahu di mana posisi kamar mereka, di lantai berapa, kamar nomor berapa? Kalau Dongjin itu kamarnya berdekatan dengan kamar saya di kamar 511. Dongjin itu kalau nggak salah di 507 atau berapa gitu ya, pokoknya nggak begitu jauh dari kamar saya. Terus untuk Reza dengan Fahmi itu berada di lantai 7. Anda tahu komunikasi terakhir Reza, Fahmi, Dongjin ini apa komunikasi terakhir Anda dengan mereka?
Kalau lewat perangkat HP kita nggak ada komunikasi setelah gempa kedua itu nggak ada sama sekali. Karena udah terputus ya, cuman satu operator yang bisa aktif setelah gempa itu. Tapi pada saat gempa pertama, apakah 3 orang ini, Reza, Fahmi, Dongjin, masih saling berkomunikasi di grup WhatsApp? Saya ketemu dengan 3 orang itu setelah gempa pertama, karena kita sama-sama lari ke tempat yang aman setelah gempa pertama di lobi luar itu. Setelah beberapa saat baru kita kembali lagi. Oh, jadi Anda sempat bertemu 3 orang ini di lobi? Semuanya turun ke lobi? Ya, semua turun ke lobi. Setelah setelah dinyatakan aman, naik lagi ke atas? Ya, kita kembali ke kamar masing-masing dan saya keluar untuk cari makan. Oke. Jeda antara gempa pertama dan gempa kedua berapa lama itu? Gempa pertama kan kurang lebih jam 2, yang gempa besarnya itu jam 5. 3 jam ya. Sekitar 3 jam. Oke. Masih ada 3 orang yang belum ditemukan. Anda berkomunikasi juga dengan keluarga mereka? Ya, tetap berkomunikasi dengan keluarga yang belum ditemukan ini. Ya. Apa yang bisa Anda sampaikan kepada para keluarga yang menjadi korban maupun atlet yang belum ditemukan? Saya sampaikan kepada para keluarga yang belum ditemukan agar tetap bersabar. Kita berusaha dengan maksimal mungkin untuk mencari rekan-rekan ini. Ini semua adalah saudara-saudara kita. Dengan keterbatasan kita berusaha untuk mencari dengan harapan ketemu dengan selamat. Apakah masih ada perwakilan dari tim atlet para layang yang standby di Palu? Kita membentuk satgas khusus untuk para layang yang tempat poskonya juga di Hotel Roa-Roa. Terus kita juga sudah bentuk grup di WhatsApp untuk komunikasi antara satgas dengan pelatih, dengan pihak yang terkait dan pihak hotel juga. Baik, terima kasih Bapak Yudhistira Ramadhani, pelatih atlet para layang telah bergabung bersama kami di Breaking News.